Terima kasih sudah datang ke Lentera Jiwa. Aku benar-benar bersyukur kamu ada di sini hari ini. Dan izinkan aku mengatakan satu hal sejak awal, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa, dengan sepenuh hati. Kamu tidak sedang kebetulan menonton video ini. Tidak, kehadiran kamu di sini adalah bagian dari skenario indah yang sedang Allah susun pelan-pelan untuk hidupmu. Karena setiap pertemuan yang Allah izinkan terjadi, selalu membawa pesan. Dan hari ini, pesan itu sedang mencari jalannya ke hatimu. Sekarang coba jujur sebentar pada dirimu sendiri. Apa kamu sedang memikirkan seseorang akhir-akhir ini tanpa alasan yang jelas? Apa kamu sedang merasa hatimu tertarik pada satu sosok yang tidak bisa kamu jelaskan dengan logika? Atau mungkin kamu sedang bertanya-tanya dalam diam, apakah dia yang ada di hidupmu sekarang benar-benar ditakdirkan Allah untukmu, atau hanya sekadar persinggahan? Jika salah satu dari itu sedang kamu rasakan, maka percayalah, video ini memang sedang ditujukan untukmu. Halo, selamat datang kembali di Lentera Jiwa, tempat kita tidak hanya membahas tentang cinta, tetapi tentang takdir, tentang rasa, tentang bagaimana Allah bekerja melalui pertemuan-pertemuan yang terlihat biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Terima kasih karena sudah meluangkan waktumu. Terima kasih karena sudah membuka hatimu. Dan terima kasih karena sudah memilih untuk tidak melewatkan pesan hari ini. Sekarang izinkan aku mengajak kamu masuk ke dalam satu pertanyaan yang sering tidak berani kita ucapkan keras-keras, tapi selalu kita simpan diam-diam di dada. Bagaimana kalau dia yang selama ini membuat hatiku bergetar bukan sekadar orang yang lewat? Bagaimana kalau dia adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini aku panjatkan tanpa suara? Bagaimana kalau ternyata Allah sedang mempertemukan aku dengan seseorang yang bukan hanya untuk dicintai, tapi untuk mengajarkanku tentang arti pulang? Karena begini, tidak semua pertemuan itu kebetulan. Tidak semua rasa itu muncul tanpa maksud. Dan tidak semua orang datang ke hidup kita hanya untuk mengisi waktu. Sebagian datang untuk mengubah hidup. Sebagian datang untuk menyembuhkan luka. Sebagian datang untuk menguatkan iman. Dan sebagian datang karena memang Allah sedang mempertemukan dua jiwa yang sudah saling dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, jauh sebelum mereka saling mengenal nama. Kalau sekarang kamu merasa jantungmu sedikit lebih cepat saat mendengar ini, aku ingin kamu tahu, itu bukan sugesti. Itu resonansi. Itu tanda bahwa jiwamu sedang mengenali sesuatu yang selama ini kamu tunggu tanpa sadar. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil tapi bermakna besar. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk energi positif, sebagai doa diam-diam, sebagai tanda bahwa kamu siap menerima apapun pesan yang Allah titipkan hari ini. Jangan ragu, jangan malu, angka kecil, niat besar. Ketik 77 sekarang, dan biarkan energi baik itu mengalir ke hidupmu. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Tidak semua orang yang membuat kita nyaman adalah belahan jiwa. Tidak semua orang yang kita cintai adalah takdir. Tapi belahan jiwa selalu datang dengan cara yang berbeda. Dia tidak selalu datang membawa bunga. Tidak selalu datang membawa janji. Tapi selalu datang membawa rasa yang tidak bisa kamu abaikan, sekeras apapun kamu mencoba. Dan hari ini, kita akan membahas tentang 6 pertanda seseorang itu adalah belahan jiwa kamu menurut semesta, menurut tanda-tanda kehidupan, dan menurut cara Allah bekerja melalui rasa. Tapi tenang, kita tidak akan membahasnya dengan bahasa kaku. Kita akan membahasnya dengan bahasa hati. Dengan bahasa yang mengalir. Dengan bahasa yang mungkin akan membuat kamu berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, kok rasanya ini tentang hidupku. Sekarang, mari kita masuk ke bagian pertama. Dan aku ingin kamu mendengarkan bagian ini bukan dengan telinga, tapi dengan perasaan. Bagian pertama dimulai dari satu hal yang sering kita remehkan, tapi sebenarnya paling sakral. Pertanda pertama seseorang adalah belahan jiwa kamu adalah ketika bersamanya, kamu tidak merasa sedang membangun citra. Kamu tidak merasa sedang tampil. Kamu tidak merasa sedang menjadi versi terbaik yang dipaksakan. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Versi kamu yang apa adanya. Versi kamu yang kadang capek, kadang sensitif, kadang overthinking, kadang ceroboh, kadang tidak tahu harus berkata apa. Tapi anehnya, di hadapannya, semua itu terasa aman. Bukan karena dia sempurna, bukan karena dia selalu mengerti, tapi karena kamu tidak takut dinilai. Kamu tidak takut ditinggalkan hanya karena kamu jujur. Kamu tidak takut kehilangan hanya karena kamu menunjukkan sisi lemahmu. Dan ini bukan cinta biasa.
Ini adalah koneksi jiwa. Ini adalah perasaan pulang. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang mempertemukan kamu dengan seseorang yang bukan hanya menerima kelebihanmu, tapi juga memeluk kekuranganmu tanpa syarat. Orang lain membuat kamu ingin terlihat kuat. Belahan jiwa membuat kamu berani terlihat rapuh. Orang lain membuat kamu ingin terlihat hebat. Belahan jiwa membuat kamu ingin jujur. Dan ini bukan kebetulan, karena Allah tidak pernah salah mempertemukan dua hati yang memang siap saling menguatkan. Sekarang aku mau tanya ke kamu, tanpa perlu menjawab keras-keras. Apakah ada seseorang yang membuat kamu merasa seperti ini? Seseorang yang membuat kamu merasa tidak perlu berpura-pura. Seseorang yang membuat kamu merasa cukup hanya dengan menjadi diri sendiri. Kalau iya, ketik 77 lagi di komentar. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Sebagai pengakuan kecil bahwa hatimu sedang mengenali sesuatu yang istimewa. Pertanda kedua seseorang adalah belahan jiwa kamu adalah ketika pertemuan kalian terasa tidak masuk akal, tapi sangat masuk akal di hati. Kamu bertemu di waktu yang tidak kamu rencanakan. Di situasi yang tidak kamu persiapkan. Di kondisi hidup yang bahkan mungkin sedang tidak stabil. Tapi justru di saat itulah dia hadir. Dan anehnya, kehadirannya terasa seperti jawaban dari pertanyaan yang bahkan belum sempat kamu ucapkan. Kadang kalian bertemu saat kamu sedang capek dengan hidup. Kadang saat kamu sedang tidak ingin membuka hati. Kadang saat kamu baru saja kecewa. Kadang saat kamu sedang fokus pada diri sendiri. Tapi Allah punya cara yang unik. Dia tidak menunggu kamu siap. Dia tidak menunggu kamu selesai. Dia mempertemukan kamu justru saat kamu paling membutuhkan seseorang. Meski kamu sendiri tidak sadar bahwa kamu sedang membutuhkan. Dan yang lebih aneh lagi, meski pertemuan itu singkat, dampaknya panjang. Meski obrolannya sederhana, bekasnya dalam. Meski waktunya sebentar, rasanya lama. Karena bukan durasi yang menentukan kedalaman, tapi makna. Belahan jiwa tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang dia datang pelan, tapi meninggalkan gema yang bertahan lama di hati. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang tidak pernah meleset. Sekarang, kalau kamu pernah bertemu seseorang seperti ini, seseorang yang kehadirannya terasa seperti takdir yang menyamar sebagai kebetulan, ketik 77 di komentar sekali lagi. Biarkan semesta mencatat niat baikmu, dan biarkan Allah membaca getar hatimu. Dan dari sini, kita masuk ke bagian kedua. Di bagian ini, kita akan bicara tentang koneksi yang tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Pertanda ketiga seseorang adalah belahan jiwa kamu adalah ketika kamu merasa terhubung dengannya meski kalian tidak selalu bersama. Kalian tidak harus chat setiap hari. Tidak harus bertemu setiap minggu. Tidak harus saling update setiap jam. Tapi anehnya, dia tetap hadir di pikiranmu di momen-momen tertentu. Saat kamu lelah, kamu ingin dia tahu. Saat kamu bahagia, kamu ingin dia ikut tertawa. Saat kamu bingung, kamu membayangkan apa yang akan dia katakan. Dan seringkali, tanpa kamu hubungi lebih dulu, dia justru muncul. Tanpa kamu ceritakan, dia justru mengerti. Tanpa kamu minta, dia justru hadir. Ini bukan telepati, ini bukan kebetulan, ini adalah koneksi jiwa. Ini adalah tanda bahwa dua hati sedang diselaraskan oleh Allah dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Belahan jiwa tidak selalu dekat secara fisik, tapi selalu dekat secara batin. Tidak selalu hadir di depan mata, tapi selalu hadir di ruang terdalam pikiran. Dan ini bukan tentang posesif. Ini bukan tentang ketergantungan. Ini tentang keterhubungan. Ini tentang rasa yang tenang. Ini tentang kehadiran yang tidak bising, tapi terasa penuh. Kalau kamu punya seseorang seperti ini, seseorang yang meski jarang bicara tapi selalu terasa dekat, ketik 77 lagi di komentar. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu jujur pada hatimu. Pertanda keempat seseorang adalah belahan jiwa kamu adalah ketika kehadirannya membuat kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan karena takut kehilangan dia, tapi karena ingin menghargai dirimu sendiri. Dia tidak memaksamu berubah, tidak menuntutmu sempurna, tidak membandingkanmu dengan siapapun. Tapi entah kenapa, bersamanya, kamu ingin lebih baik. Kamu ingin lebih sabar, kamu ingin lebih dewasa, kamu ingin lebih jujur. Kamu ingin lebih dekat dengan Allah. Bukan karena dia menghakimi, tapi karena dia menginspirasi. Bukan karena dia menekan, tapi karena dia menenangkan. Dan ini adalah tanda hubungan yang sehat. Hubungan yang tidak hanya menumbuhkan cinta, tapi juga iman.
Hubungan yang tidak hanya membuat kamu merasa dicintai, tapi juga membuat kamu merasa layak untuk berkembang. Orang yang salah membuat kamu mengecil. Belahan jiwa membuat kamu bertumbuh. Orang yang salah membuat kamu ragu. Belahan jiwa membuat kamu yakin. Dan semua ini bukan kebetulan. Karena Allah tidak akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang membuatmu menjauh dari cahaya. Dia mempertemukan kamu dengan seseorang yang membuatmu lebih dekat kepadanya. Kalau kamu pernah merasakan ini, seseorang yang membuat kamu ingin menjadi versi diri yang lebih baik, ketik 77 lagi di komentar. Biarkan angka itu menjadi doa kecil yang mengalir ke hidupmu. Dan sekarang, kita masuk ke bagian ketiga. Bagian paling dalam, bagian paling sunyi, bagian yang tidak semua orang siap dengar, tapi semua orang pernah rasakan. Pertanda kelima seseorang adalah belahan jiwa kamu adalah ketika kamu sulit melupakannya, meski sudah berusaha. Bukan karena kamu tidak mau move on. Bukan karena kamu tidak mencoba. Tapi karena hatimu seperti menyimpan namanya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Kamu bisa berhenti bicara dengannya. Bisa berhenti melihat kabarnya. Bisa berhenti menyebut namanya. Tapi entah kenapa, saat kamu sedang sendiri, saat kamu sedang lelah, saat kamu sedang berdoa, namanya muncul tanpa kamu undang. Wajahnya hadir tanpa kamu panggil. Dan bukan dalam bentuk luka, tapi dalam bentuk rasa yang tenang. Rasa yang tidak ribut, rasa yang tidak menuntut, rasa yang hanya ada. Ini bukan tentang keterikatan, ini tentang keterhubungan, ini bukan tentang obsesi, ini tentang resonansi jiwa. Dan ini bukan kebetulan, karena belahan jiwa tidak selalu tinggal di hidup kita, tapi seringkali tinggal di bagian terdalam diri kita. Kadang Allah mempertemukan dua jiwa bukan untuk disatukan, tapi untuk disadarkan. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Bukan untuk dijaga selamanya, tapi untuk meninggalkan jejak yang mengubah hidup selamanya. Kalau kamu sedang berada di fase ini, sedang mencoba kuat tapi masih ingat, sedang mencoba ikhlas tapi masih peduli, ketik 77 lagi di komentar. Bukan sebagai tanda lemah, tapi sebagai tanda bahwa kamu sedang belajar dewasa. Pertanda ke-6, dan ini adalah tanda paling sunyi sekaligus paling indah. Seseorang adalah belahan jiwa kamu adalah ketika kamu tetap mendoakan kebahagiaannya meski kamu tidak bersamanya. Kamu tidak lagi ingin memiliki, tidak lagi ingin menguasai, tidak lagi ingin memaksa, tapi kamu ingin dia bahagia, utuh, tenang, dicintai, dijaga oleh Allah, meski bukan olehmu. Dan anehnya, di titik ini, kamu justru merasa lebih damai daripada saat kamu mencoba mempertahankan. Karena kamu sadar, cinta sejati tidak selalu tentang bersama. Kadang tentang merelakan, kadang tentang melepaskan, kadang tentang mempercayakan kepada Allah bahwa jika dia memang jodohmu, dia akan kembali dengan cara yang paling indah. Dan jika bukan, maka Allah akan menggantinya dengan seseorang yang lebih tepat di waktu yang lebih tepat. Ini bukan kekalahan, ini kemenangan jiwa, ini bukan kehilangan, ini penguatan iman, ini bukan akhir, ini awal dari versi dirimu yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Dan sekarang, setelah kamu mendengar semua ini, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Dari 6 pertanda tadi, berapa yang kamu rasakan? 1, 2, 3, atau semuanya? Apapun jawabannya, percayalah, itu bukan kebetulan. Karena Allah tidak pernah mempertemukan kamu dengan konten ini tanpa alasan. Dia sedang berbicara kepadamu melalui kata-kata ini. Dia sedang mengingatkan kamu bahwa hatimu tidak salah, bahwa rasamu tidak keliru, bahwa doamu tidak sia-sia. Dan sebelum kamu pergi dari video ini, aku ingin kamu melakukan satu hal terakhir. Ketik 77 di komentar sekali lagi. Sebagai doa, sebagai harapan, sebagai niat baik, sebagai bentuk menyerahkan urusan hati kepada Allah dengan penuh percaya. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa hari ini kamu memilih untuk percaya pada takdir, percaya pada proses, dan percaya bahwa Allah selalu tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan saat kamu sendiri belum mengerti. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hatimu. Terima kasih sudah hadir di Lentera Jiwa. Ingat, kamu tidak kebetulan ada di sini. Kamu sedang dipanggil oleh semesta, dan lebih dari itu, kamu sedang dijaga oleh Allah. Dan jika hari ini hatimu terasa lebih ringan, jika dadamu terasa lebih lapang, jika pikiranmu terasa lebih tenang, maka izinkan aku menutup dengan satu kalimat yang semoga tinggal lama di jiwamu.
Apa yang ditakdirkan Allah untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu. Dan apa yang melewatkanmu, tidak akan pernah ditakdirkan untukmu.